Halo, kembali lagi bersama saya Nesta Ameliani, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Galuh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tugas proyek mata kuliah Literasi Digital dan Adaptasi Teknologi. Kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana literasi digital diterapkan dalam konteks akademik, yaitu melalui adaptasi teknologi untuk pengumpulan data. Di era digital ini, efisiensi riset sangat bergantung pada alat berbasis cloud. Google Forms adalah solusi yang mengubah proses survei yang manual menjadi instrumen digital yang valid, terstruktur, dan real-time. Dengan menguasai seluruh fiturnya, kita menunjukkan kesiapan kita dalam mengelola informasi di dunia serba digital. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita masuk ke Google Chrome. Lalu kita bisa mencari 6 titik di pojok kanan atas di dekat profil kita. Ada banyak aplikasi Google yang bisa kita akses. Nah, salah satunya adalah Google Formulir. Kita bisa klik Google Formulir tersebut dan akan mengarahkan kita kepada beranda atau home dari Google Formulir tersebut. Setelah itu, untuk menambahkan atau membuat formulir baru, kita klik tanda plus. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa mengedit segala macam pertanyaan, pernyataan dengan fitur-fitur yang ada di Google Formulir. Nah, pertama-tama kita membuat judul dan deskripsi akademis terlebih dahulu. Nah, di sini judul riset saya adalah Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Akademik di Fakultas Ekonomi, Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kenyamanan di Universitas Galuh. Nah, di bagian deskripsi, kita harus transparan mengenai tujuan dan identitas kita sebagai inisiatif mahasiswa. Nah, di sini saya sudah mengisi bagian deskripsinya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di bagian ke-1, kita akan menggunakan fitur pembatas atau pembagi. Di sini kita klik dan kita bisa mengisinya dengan judul yang pertama, yaitu data demografi dari responden. Nah, untuk menunjukkan penguasaan fitur yang lengkap, kita akan memulai dengan input waktu. Kita gunakan jenis jawaban tanggal dan waktu untuk mencatat waktu pengisian secara eksplisit. Fitur ini memungkinkan kita mendapatkan input tanggal dan waktu spesifik dari responden, terlepas dari timestamp otomatis. Untuk data identitas seperti nama dan email, kita gunakan jawaban singkat. Untuk semester dan program studi, kita padukan pilihan ganda dan drop-down, keduanya efektif untuk opsi tunggal. Jangan lupa di setiap pertanyaan atau pernyataan, kita klik untuk mengaktifkan wajib diisi agar pertanyaan atau pernyataan tidak ada yang bisa dilewat tanpa diisi. Kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita akan membuat pembatas lagi. Kita klik pembatas bagian. Bagian 2, kita akan mengukur kualitas pembelajaran atau skala dan konsistensi. Untuk mengukur kompetensi dosen atau data kuantitatif, kita akan gunakan fitur skala linier dari 1 hingga 5. Nah, responden cukup memilih satu angka
pada slider skala. Selanjutnya, untuk menilai frekuensi penggunaan teknologi dosen, kita gunakan fitur kisi pilihan ganda. Fitur ini memungkinkan kita menguji beberapa indikator sekaligus, seperti kejelasan materi dan ketersediaan e-learning dengan satu matriks. Responden wajib memilih satu frekuensi untuk setiap baris indikator yang disediakan. Nah, kita lanjut ke bagian 3. Kita klik lagi pembatasnya. Kita masukkan judul untuk bagian 3, yaitu layanan administrasi fleksibilitas jawaban. Untuk pertanyaan relevansi materi, kita gunakan kotak centang. Fitur ini sangat fleksibel karena memungkinkan responden memilih lebih dari satu opsi topik yang relevan. Lanjut ke mutu layanan TU, kita gunakan kisi kotak centang. Fitur ini juga mengakomodasi responden untuk memilih lebih dari satu kriteria kualitas untuk setiap aspek layanan, sehingga penilaian menjadi lebih komprehensif. Untuk pertanyaan unggah bukti, kita gunakan jenis jawaban unggah file. Ini mengharuskan responden mengklik tombol dan memilih dokumen bukti dari perangkat mereka. Fitur ini esensial untuk mengumpulkan data kualitatif pendukung. Nah, di bagian 4 yaitu saran kualitatif. Untuk saran dan rekomendasi, kita setel jenis jawaban sebagai paragraf. Fitur ini memberi ruang luas bagi responden untuk mengetikkan narasi panjang yang mendalam, yang sangat berharga untuk analisis kualitatif. Sebagai langkah akhir, pastikan kita mengaktifkan required atau wajib diisi pada semua pertanyaan kunci. Di Google Forms, kita juga bisa menambahkan foto dengan mengklik fitur tambahkan foto. Karena saya sudah membuat foto ucapan terima kasih, saya tinggal melampirkan foto yang sudah saya buat tersebut. Setelah kita klik sisipkan, foto tersebut akan muncul di Google Forms kita. Fitur ini menambah kesan menarik saat mengisi Google Forms. Selain melampirkan foto, kita juga bisa menambahkan video dari YouTube. Fitur tambahkan video memungkinkan kita mencari keyword untuk video YouTube yang akan kita lampirkan. Atau bisa juga kita menempel link URL dari video YouTube-nya. Setelah itu, kita cari dan klik video yang akan dilampirkan, lalu klik sisipkan. Video tersebut sudah muncul di Google Forms. Namun, untuk menontonnya, kita perlu klik play terlebih dahulu. Agar tampilan Google Forms menjadi semakin menarik, kita bisa mengubah ukuran dan gaya font sesuai dengan keinginan kita. Ada juga fitur untuk mengubah tampilan warna dari Google Forms dengan berbagai warna pilihan yang sudah disediakan oleh Google Forms. Di bagian header atau sampul, kita bisa menambahkan gambar. Google Forms sudah menyediakan gambar-gambar menarik dengan berbagai macam tema. Karena saya sudah membuat header atau sampul sendiri dan sudah tersimpan di file manager,
Saya bisa upload juga dari yang ada di file manager saya. Ketika di-upload, tampilan Google Forms mengikuti warna dari gambar header yang saya upload. Menarik bukan? Di bagian settings, kita bisa menambahkan kalimat di akhir setelah responden mengirimkan jawaban mereka. Nah, lalu terakhir kita klik publikasi. Di sana kita bisa kelola untuk pengeditan dan respons dari responden untuk kita menerima jawabannya. Setelah itu, kita klik publikasi dan tautan akan di-generate. Bisa diklik pendeknya untuk dibagikan ke target audiens supaya tidak terlalu panjang. Nah, dengan menguasai seluruh fitur Google Forms, kita telah menghasilkan instrumen riset digital yang valid, efisien, dan siap diolah datanya. Sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih. Kita lanjut ke video yang lainnya.